Saya, Pak. Wis tak warai. Baik, kita mulai. Jam 4 jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan tatap maya ini kita akan merefleksikan di modul 1.1 yakni refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK yang akan kita lakukan selama 1 JP, kakak-kakak. Sebelum kita lanjutkan kembali, silahkan kakak-kakak siapa yang memimpin doa terlebih dahulu. Gus Fauzi. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, monggo bersama-sama kita berdoa supaya diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Bagi yang beragama Muslim bisa membaca Al-Fatihah bersama saya, bagi yang Muslim bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rizky. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Fauzi. Saya ucapkan dulu terima kasih kakak-kakak atas tugas yang sudah dikumpulkan kemarin, tidak sampai larut malam. Alhamdulillah sebelum jam 9 malam saya sudah selesai menilai tugas kakak-kakak, sudah melihat tugas kakak-kakak semua. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kakak-kakak semua. Sangat luar biasa semangatnya. Semoga semangat kakak-kakak tetap terjaga hingga akhir nanti pertemuan pembelajaran kita ya kakak-kakak. Saya lanjutkan sekarang. Kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Saya ingatkan kembali untuk kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera bagi semua yang tidak memiliki halangan. Silahkan on-kan kameranya, on-cam kakak-kakak, lalu matikan mikrofon, hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama kita yang hanya 1 JP saat ini. Maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, seperti biasa kakak-kakak, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bila terpental, segera kembali masuk. Begitupun juga saya, biasanya terpental, saya akan segera masuk. Terima kasih. Untuk tujuan luasnya yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Untuk capaian akhir pelatihan, guru mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus yang harus dicapai dalam modul ini, setelah penyelesaian modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Jadi kakak-kakak dari modul 1.1 hingga sekarang 1.3 sudah 1/4 perjalanan. Kakak-kakak setiap akhir dari pembelajaran setelah kita tatap maya pastinya melakukan refleksi. Nah, saat ini kita akan merefleksikan tulisan kakak-kakak yang sudah kakak-kakak tulis, sudah kakak-kakak kerjakan selama ini.
Agendanya yaitu menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Ini ada 6 pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab. Harus kakak-kakak kerjakan, nanti saya bagikan. Ini enaknya pakai apa ya? Saya punya 2 ini kakak-kakak. Saya punya Google Doc untuk dikerjakan, saya juga punya Jamboard. Apa semua bisa mengerjakan pakai Jamboard atau kita pakai yang mudah Google Doc saja? Saya tawarkan pada kakak-kakak. Karena Yang mudah saja. yang mudah saja. Oke, baik. Kita pakai Siap Pak Irul. Siap Pak Irul, kita pakai Google Doc ya Pak Irul. Alhamdulillah ini Pak Irul on cam dari awal, Masya Allah. Akhirnya saya bisa memandang Kak Irul lebih lama ini, biasanya waktu di ujung. Oke Kak Malik silahkan. Oh ini isi Google Doc berarti Bu? Iya. Kakak Oh, pakai PC atau pakai pakai HP? PC Bu, bentar Bu, tak login Bu. Oh iya, Ya. ya silahkan saya tunggu Kakak. Ya, terima Ada kasih. lagi yang masih pakai handphone Kakak, karena kalau pakai handphone kakak-kakak akan keluar dari Meet kalau kakak-kakak buka Google Doc begitu. Lebih baik memang pakai laptop atau kalau enggak pakai PC dulu. Saya tunggu kalau mau ganti perangkat. Sekalian jalan nggak apa-apa Bu. Oh, sekalian jalan. Oke, siap. Sekalian jalan, kakak-kakak. Saya akan bagikan linknya Google Doc. Nanti kita kerjakan satu persatu. Lalu akan kita presentasikan kakak ya. Ya, enggak dipresentasikan lah, dibacakan lah. Nanti kakak-kakak yang lainnya akan memberikan umpan balik atas presentasi temannya ya. Oke, saya share dulu linknya, bagikan. Siapa yang memiliki link? Editor. Sudah saya beri nama masing-masing kakak, jadi kakak tinggal mencari namanya sendiri untuk mengerjakan tugasnya. Sudah? Bisa dicek kakak apa bisa dibuka? Kalau belum segera konfirmasi saya. Aman kakak? Linknya bisa dibuka nggih? Satu soal berapa menit kakak? 5 menit ya? Saya tunggu 5 menit ya? Atau terlalu lama kakak? Masih sementara 5 menit dulu aja Bu. Oke, 5 menit ya di awal ya. Baik, 5 menit dari sekarang. Silahkan. Mau sambil ngobrol boleh kakak? Saya tak sembunyi dulu.
Ya Kak Malik, siap. Ada apa? Ini tadi di share Google Doc-nya tak, Bu? Sudah, Bu? Iya. Minta di-share Bisa lagi ya di, Kakak? iya, Bu. Oke, Hilang soalnya. siap. Saya sharekan Siap, terima lagi. kasih. Sudah Kakak, monggo. Saya tambah 1 menit Kakak ya. Ini Kak Malik baru mau mengerjakan. Saya tambah 1 menit, jadi kurang 2 menit Kakak, nggih. Baik Kakak, 5 menit sudah berlalu. Ya, silakan Kakak sambil share screen ya Kakak. Atau saya bantu share screen. Bu Rizky, mohon maaf, sepertinya sinyal jenengan agak kurang ini Bu, di saya putus-putus suaranya. Oh iya. Sekarang monggo kakak-kakak siapa yang ingin presentasi, saya persilahkan untuk pertanyaan nomor 1. Mau saya share screen kan atau share screen sendiri, saya persilahkan. Sinyalnya kok suaranya. Apa suara saya sudah baik kakak? Sudah tidak putus-putus?
Juga, Bu. Sudah, oke. Silahkan kakak, siapa yang ingin membacakan jawabannya? Bisa share screen atau saya share screen kan? Saya sharekan ya. Oke, saya sharekan misalnya. Nah, Pak Iba belum masuk ya. Pak Guntur. oke. Ya, masih banyak yang belum mengerjakan. Ada Pak Yunus juga belum. Sambil berjalan kakak, silakan. Mungkin jangan Kak Ririn ya. Kak Ririn terlalu sering ini. Coba Kak Malik, silakan. Siap, terima kasih waktunya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang saya tulis? Biasanya saya merefleksikan di akhir tiap pembelajaran atau pas waktu lagi senggang dan sewaktu-waktu membuka modul yang sudah dipelajari untuk lebih memahami lagi. Dan yang bisa di-download saya download dan yang tidak bisa itu saya screenshot, Bu. Saya taruh di Word jadi biar tidak hilang semua sewaktu PKG-nya selesai. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak Malik. Wah, mantap sekali ini Kak Malik. Berarti semuanya terrecord ya di laptop kakak ya. Untuk yang bisa di-download dan untuk yang tidak bisa di-download sampai di screenshot ini sama Kak Malik ini. Keren sekali. Monggo kakak-kakak mungkin ada tanggapan atas jawaban dari Kak Malik atau ada yang sama? Mungkin silahkan kakak. Ini waktunya kakak-kakak berdiskusi ya. Jadi nanti waktu membuat refleksi lagi, kakak-kakak akan jauh lebih mudah gitu ya. Karena banyak refleksi yang memang diperkenalkan di PKG ini, beraneka ragam. Jadi bisa kakak pilih mana yang kakak merasa nyaman dan kakak merasa lebih mudah, itu bisa dikerjakan. Silahkan kakak. Yang lainnya mungkin memberikan masukan atau memberikan tambahan atau mungkin juga sama dengan yang dilakukan. Oke, Ustadz Irul, monggo silakan. Terima kasih. Kalau saya sama dengan Kak Malik, jadi lakukan kalau tatap mayanya malam, saya pagi itu baru merefleksikan pembelajaran setelah mengajar gitu. Kemudian yang saya refleksikan biasanya kira-kira sudah sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Irul, Masya Allah. Luar biasa ini kakak-kakak ini. Monggo lagi silahkan. Oke, Ustadz Irul. Ustadz Irul, angkat tangan lagi atau kepencet ini? Kepencet, Bu, terputus. Oh, kepencet. Nggih. Monggo silahkan yang lainnya. Satu lagi. Sebelum kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Monggo Kak Gali, silahkan. Oke, mohon izin, mungkin hampir sama dengan rekan-rekan guru PJOK. Kalau menurut saya, kadang menulis refleksi setiap akhir modul untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang saya pelajari dan saya capai. Untuk yang saya tulis ya simulan, evaluasi pengalaman apa yang saya lakukan dan juga yang saya lihat, saya dengar dan apa yang saya pikirkan selama kegiatan. Terima kasih.
Terima kasih Kak Khalil, luar biasa kakak-kakak ini masih sempat meluangkan waktunya ya ketika selesai tatap maya. Padahal tatap maya kita malam, tapi kakak-kakak sangat keren, luar biasa masih menyempatkan waktunya untuk membuat refleksi ketika selesai tatap maya. Ada juga yang selesai modul juga melakukan refleksi, keren sekali kakak-kakak. Semoga semangat-semangat ini tetap terjaga kakak-kakak ya. Ini juga termasuk tips dan trik juga untuk kakak-kakak yang lainnya yang mungkin masih kesulitan dalam membuat refleksi dan memilih waktu yang tepat untuk menuliskan refleksinya. Bisa kita beri tepuk tangan untuk semangat kita. Keren sekali kakak-kakak. Kita akan masuk ke, saya stop dulu ya presentasinya ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan keduanya yaitu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Silahkan kakak, tetap 5 menit atau kita kurangi kakak? Tetap 5 menit ya? Ya, boleh Bu. Oke, tetap, oke, tetap 5 menit. Silahkan kakak. Oke Kak Guntur, siap? Bu, izin linknya Bu, baru masuk. Oh, oke, siap. Saya share lagi. Nanti Kak Guntur dilengkapi ya, yang pertanyaan yang pertama. Siap. Karena Kak Guntur baru masuk. Jadi yang pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua aja dulu. Langsung pertanyaan kedua Kakak. Untuk pertanyaan ke satunya nanti saja dulu. Menyusul. Oke, silakan.
Tidak ini. Baik kakak-kakak, waktunya sudah selesai. Silahkan bergantian. Tadi sudah Gus Irul, sudah bersenandung. Sekarang monggo yang lainnya kakak. Silahkan kakak. Saya share screen kan atau nggak usah ini? Manut sudah sama kakak-kakak ini. Monggo Kak Hiba, Kak Hiba. Saya ingin dengar suaranya Kak Hiba ini. Kak Hiba. Bu, terima kasih. Saya masih ngetik, Bu, belum selesai. Mohon maaf tadi di jalan. Jadi saya terlambat untuk mengikuti. Ya, tidak apa-apa kakak. Sambil diungkapkan saja dengan kata-kata. Silahkan. Nanti diketiknya, dilanjutkan. Ini masih satu, saya belum baca. Yang kedua saya belum, Bu. Bentar. Oh, belum yang kedua, Kak? Iya, Tadi baru sebetulnya baca. yang dikerjakan yang Baca. kedua dulu. Oh iya. yang ke satu ini saya. Sudah mengetik ini, Kak Hiba. Belum. Ya, silakan Nanti kakak. yang kedua aja, Bu. Ini. Yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Baik, terima Kak kasih. Hiba yang kedua. Monggo silakan kakak. Yang lainnya, Kak Fauzi. Silakan. Ya Ibu Rizky, mohon izin untuk yang pertanyaan kedua itu kan tentang perasaan. Jadi pada saat saya menuliskan refleksi, saya merasa itu bisa lebih peka ya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya bisa lebih detail mengetahui kekurangan apa saja yang ada pada pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selain itu saya juga bisa melakukan analisa tadi ya tentang kekurangan atau kelemahan pembelajaran saya secara menyeluruh, mulai mungkin dari pembukaan ya bisa dikatakan
dari awal kita membuka pelajaran itu mungkin kadang-kadang kita lupa kalau kita juga masih harus merefleksi pembelajaran yang minggu selanjutnya. Nah, setelah saya baca-baca modul dan sering mengikuti meet dengan jenengan, ya ini mulai tergerak lagi. Mungkin kalau saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fauzi, memang betul sekali ya. Memang refleksi itu memang dibutuhkan, apalagi kita sebagai guru yang mendampingi peserta didik kita di dalam kelas. Jadi dengan adanya refleksi itu kita akan mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kekurangan kita perbaiki, dan kelebihan yang sudah baik ini tadi, kebiasaan baik yang sudah ada, terus kita lakukan. Mantap sekali Kakak, monggo silahkan. Mungkin Kak Winda sebelum mengajar lagi, bisa? Silahkan Kak Winda. Masuk Bu suara saya. Kemudian ini Kakak ini sambil Google Meet sambil mengajar. Tadi saya lihat Kak Winda sambil menerangkan tuh asik sekali. Silakan Kak Winda. Perasaan saya selama menulis refleksi itu, ya saya merasa senang mendapat ilmu baru agar saya bisa melakukan perbaikan saat mengajar. Saya sendiri saya merasa kurang selama ini dalam mengajar. Tuh. Untuk yang kedua, apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus mulai refleksi. Jadi pikiran saya bagaimana menggali lebih dalam pengalaman yang telah saya lalui dalam pembelajaran atau mengikuti kegiatan di PJOK ini. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa Kak Winda. Mungkin ada yang lainnya Kakak menanggapi dari Kak Fauzi dan Kak Winda ini tadi tentang refleksinya, tentang perasaannya selama membuat refleksi. Oke Kak Hibah, mantap ini Kak Hibah sudah siap ini. Silakan Kak Hibah. Terima kasih Bu, bukan sudah siap tapi masih bingung, masih baru datang. Bu Indah mohon maaf kaosnya sama yang dipakai. Terus gini, kalau menurut saya, karena saya jujur kalau saya masih yang awalnya saya ngajar di guru kelas, walaupun ijazah saya olahraga, jadi terus terang setelah adanya refleksi ini saya merasa banyak kekurangan dalam pembelajaran PJOK gitu. Terus karena awal saya ngajar di sana juga memang Bu, sebelumnya memang gak ada guru olahraganya, jadi yang awalnya saya masuk itu motivasi saya memang di sana yang awalnya ndak ada, anak-anak memang dalam prakteknya benar-benar ndak paham. Ya teorinya juga prakteknya hampir anak-anak belum tahu. Jadi kalau menurut saya benar-benar membantu saya dalam pembelajaran PJOK yang baru saya lakukan setelah 17 tahun di Ketinan 4. Jadi banyak manfaatnya untuk saya sendiri yang ada di sekolah sebelah timur Lawang gitu. Menurut saya untuk yang lain monggo itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Kak Hibah. Kak Hibah ini tapi S1 PJOK nggih? Iya, yang dulunya ditaruh di kelas waktu di Ketinan 4 tapi karena dulu di situ ada PNS-nya. Oh, begitu. Nggih. Jadi selama 17 tahun mengajar awal dulu itu di guru kelas nggih? Nggih. Berarti baru ini di megang PJOK-nya langsung ya. Dan berapa tahun Kakak megang PJOK langsung? Awal mulai dari pindah ke Sedoluhur mulai 2022. 2022, mantap ini Kakak. Berarti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, kekurangan bisa diperbaiki Kakak. Bisa digunakan refleksinya. Oh, kurang saya di sini. Iya. Kakak pasti bisa. Kakak luar biasa ini ya. Guru S1 PJOK bisa ngajar guru kelas itu sudah sebuah prestasi tersendiri Kakak. Keren sekali Kakak. Dari yang awalnya hanya PJOK saja, Kakak guru kelas itu kan berapa mata pelajaran itu yang harus Kakak kuasai. Keren Kakak. Iya.
Tidak usah berkecil hati kakak, walaupun 17 tahun mengajar di guru kelas ya. Saya Hatinya yakin tidak. kakak-kakak di sini, saya yakin kakak-kakak di sini itu pasti adalah guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa, yang nantinya akan menuntun peserta didiknya menuju ke cita-cita yang mereka inginkan. Oke. Luar biasa Kak Hiba, jangan dipikirkan kekurangannya. Jangan lupa kita berpikir aset yang baik ya Kak ya. Aset yang ada dimanfaatkan Kakak. Jangan Iya, lupa. iya. Itu Hampir sudah pembelajaran lupa kita sudah materinya lalu maksudnya. ya. Oke, Tetap oke. semangat. Oke, tadi ada yang Oke. angkat tangan Kak Ririn. Monggo silahkan Kak Ririn. Iya, terima kasih Bu Rizky. Hanya menambahkan saja dari ungkapan teman-teman, ada kata-kata seperti ini. Jadikanlah kelemahan dan hambatan sebagai kekuatan untuk ke arah yang lebih baik. Wes, mantap. Ini quote hari ini Kak Ririn ya. Bisa diketik Kak Ririn quote hari ini, nanti bisa dibuat status WA ini sama teman-teman ini. Mantap Kak Ririn. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga kakak-kakak ya. Atau langsung aja kakak, ini sudah 10.50 kakak. Kita tadi mulai jam berapa ya? Mulai jam 10.15 tapi ya. Oke, langsung sampai habis saja kakak ya. Langsung dikerjakan sampai habis pertanyaannya, saya beri 7 menit untuk menyelesaikan. Setelah itu kita ulas satu persatu secara langsung untuk menghemat waktu kita. Karena ini sudah hampir 1 JP. Oke, siap? Silahkan, monggo dikerjakan. Kak Yunus, nanti langsung pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir Kak Yunus ya. Pertanyaan 1 dan 2 diabaikan dulu, nanti waktu pembelajaran tatap maya kita selesai baru kakak lengkapi. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Selamat mengerjakan kakak-kakak.
Baik kakak-kakak, sambil berjalan ya, karena kita sudah mendekati 1 JP ini. Sambil berjalan, sambil kakak-kakak bacakan jawabannya ya. Silakan, pertanyaan yang ketiga. Hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silahkan kakak. Oke, Kak Vidya, monggo silahkan. Menurut saya dengan menuliskan refleksi akan menjadi perbaikan terhadap mungkin selama proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Menurut saya tantangan yang saya hadapi sekarang bagaimana saya bisa lebih baik lagi dalam membuat suatu proses model pembelajaran yang membuat anak-anak peserta didik lebih aktif dan mungkin bisa juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang selama ini sudah sangat baik. Jadi menurut saya itu tantangan saya karena terus terang aja untuk pembuatan dalam pembelajaran saya jarang sekali menggunakan teknologi yang seperti teman-teman yang sekarang sudah dilakukan. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Vidya. Memang sekarang ini menghadapi Gen Z ya, yang sudah melek teknologi dari kecil. Jadi memang kita sebagai guru dan mereka sebagai peserta didik, kita juga harus memfasilitasi kesenangan mereka. Mereka sukanya dengan IT ya. Jadi kita juga harus sedikit merubah pembelajaran kita dengan memanfaatkan IT yang ada. Semangat Kak Vidya. Saya yakin Kak Vidya bisa ini ya. Luar biasa kakak-kakak. Silahkan kakak. Yang lainnya. Kak Wimbo. Masya Allah. Akhirnya dengar suaranya Kak Wimbo. Silahkan Kak Wimbo. Ya, terima kasih Bu. Dari penulisan refleksi ini banyak hal positif yang bisa saya dapatkan, terutama mengetahui kekurangan dan sisi lemah saya, sehingga untuk kedepannya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi begitu. Dan tantangannya ketika menuliskan refleksi itu minusnya saya itu masih kurang mampu untuk merumuskan tujuan pembelajaran gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Wimbo. Semua pasti bisa diperbaiki ya Kak Wimbo ya. Semua bisa berproses nih kakak ya. Kita semua berproses, kita di sini semua belajar, saling memberikan pengalaman, masukan, dan kerennya kakak-kakak di sini tuh mau membagikan pengalamannya masing-masing kepada temannya yang lain. Silahkan kakak. Oh, kita masuk ke pertanyaan yang keempat saja kakak ya. Kita basasi dua-dua gitu aja kakak ya, karena ini masih kurang 3. Kita sekarang masuk ke 4, berarti kurang 2. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silahkan. Kakak, siapapun sudah monggo silahkan. Yang sudah menjawab boleh kakak menjawab lagi. Tidak terbatas ini untuk semua. Silakan. Kak Malik. Siap. Saya
selama ini saya tidak melakukan refleksi, Bu, dengan menggunakan rubrik. Namun hanya melakukan refleksi seperti memikirkan apa ya yang kurang, terus apa ya yang biar anak-anak bisa mengikuti atau lebih aktif lagi dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu. Terima kasih Kak Malik. Padahal itu masuk di ini Kak. Now. Terus apa setelah now? Apa? What now? What? Iya, Itu betul aku. sekali. Itu kan Kakak sudah masuk di situ sebetulnya ya. Ya, tapi Hanya tidak saja masuk ke belum rubrik terumuskan ya refleksi Kakak itu. ya. Belum Iya, tertuliskan. seperti itu. Ya. Mantap sekali. Monggo satu lagi Kakak. Kok Riz? Kak Guntur, Bu. Kangen Kak Guntur, Bu. Kak Guntur. Mana Kak Bentar, Guntur Bu, ini? masih penutupan. Oh, masih penutupan. Siap, siap. Silakan. Oh, Kak Yunus, Kak Yunus. Kak Yunus, silakan Kak Yunus. Masih ngetik, Bu. Belum. Nggak usah diketik dulu, diungkapkan saja dengan kata-kata. Iya. Sebentar. Baik, terima kasih. Jadi, selama ini saya menggunakan penulisan refleksi ini, kalau menurut saya memang sederhana. Jadi saya menulis ini tujuannya untuk mengetahui kekurangan dan kekuatan yang ada di sekolah. Gitu. Kemudian penulisan ini juga saya tuliskan secara sederhana untuk memperbarui model-model pembelajaran yang bisa dilaksanakan di SD tersebut gitu. Karena ya memang penuh keterbatasan, jadi kita memodifikasi alat yang bisa sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Yunus. Berarti selama ini sudah memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah Kak ya? Iya. Dari sosial. Ya, mantap sekali Kakak. Dengan begitu semua aset yang ada di sekolah akan dimanfaatkan dengan baik. Bu Rizky, sinyalnya putus-putus, Bu Rizky. Oh ya, ini saya sudah catering. Suaranya hilang ada, hilang ada. Apa di teman-teman juga hilang suaranya Bu Rizky? Hilang, Bu. Iya, hilang. Iya, Bu, hilang juga. Open mic, Bu Rizky. Tidak ada suaranya. Belum open mic ya. Tidak ada suaranya. Open mic.
Enggak ada suaranya, Kak Rizky. Nggak ada suaranya, Bu. Enggak ada suaranya. Ngapunten. Halo, halo. Enggak ada suara, Bu Rizky. Suaranya hilang. Ngacungo, Bu. Burin, burin. Oh, gak dengar ya? Oh, kalau. Kak Riz, Kakak di room silakan berdiskusi. Saya tak keluar dan masuk lagi. Oke. Diskusi apa ini? Bu Rizky nulis, Ndek. Message. Agar suara saya kembali lagi. Kak Vidya, tolong dipimpin diskusi. Berdoa mulai. Bu Vidya guyu. Oh, nomor 5 dan nomor 6, Bu Vidya. Bu Vidya, open mic. Oke. Kak Rizky masih nge-like ini rasanya, kayaknya nih. Keluar kayaknya, Bu. Nah, bagaimana teman-teman untuk soal yang nomor 5 ya? Apa sudah ada yang selesai? Monggo, dilanjut. Nomor 5 itu yang apa, Bu? Nomor 5 itu yang Bagaimana seharusnya. Oke. Yang belum bersuara, monggo. Bagaimana seharusnya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Silakan, teman-teman. Pak Aris belum bersuara, Pak Aris. Monggo, Pak Aris. Monggo. Oh iya, yang belum bersuara aja, Bu Vidya. Nggih. Biar sambil menghafalkan juga. Silakan. Pak Aji, monggo bersuara. Kak Guntur sik ruwet rupane, masih ribet. Kulo tak screening, Bu ya. Oh, Sekedap. screening. Pak Aris itu nganggur, Bu. Pak Aris nganggur. Iya, Gus Haris gak metu blas suarane. Kalah mbek Gus Iba. Pak Wimbo. Pak Wimbo, Bu Widya. Adakah Pak Wimbo? Mau wis mari dulu Wanghu. Oh, Kakak, sudah. sudah masuk suara saya? Sudah. Alhamdulillah. Nggih. Monggo, dilanjut. Yang kelima, nomor soal 5 dan 6. Cek gak sepi wis Bu Widya. Monggo, Bu Ririn. Untuk menjadi lebih baik menurut saya dengan mempelajari dan mendalami lagi modul refleksi dan jenis-jenis refleksi. Kemudian yang kedua, modal utama saya dalam menulis refleksi adalah berusaha jujur pada diri sendiri, selalu terbuka dengan kritikan yang membangun, serta berusaha menjadikan kritik dan saran sebagai masukan dalam meningkatkan pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Wah, hebat sekali jawabannya Bu Ririn, luar biasa. Patut dicontoh ini sepertinya tulisannya Bu Ririn ini ya, untuk refleksi saya. Modal utamanya memang harus jujur pada diri sendiri, Bu. Jadi kalau kita dapat kritikan itu nggak gampang baper. Mantap, terima kasih Kakak. Maaf ya, itu tadi suara saya hilang. Monggo silakan. Pertanyaan yang terakhir Kakak, pertanyaan nomor 6. Apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Silakan. Nggih Kak Adi, siap, silakan dilanjut.
Oke, kakak-kakak, monggo. Pertanyaan terakhir. Ayo Gus Fauzi. Wis aku ae wis. Aku ae. Loh, Kak Malik ini loh, mau Kak Malik ini. Oke. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang pertama, dengan memahami lagi apa sih konsep refleksi itu sendiri, definisi refleksi itu sendiri, dan mengenali model-model refleksi yang ada. Yang kedua, membuat jurnal refleksi, mencatat pengalaman mengajar dan menganalisis pengalaman tersebut. Yang ketiga, siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya, guru PJOK yang lainnya atau rekan PJOK yang lainnya dengan melakukan diskusi dan kolaborasi. Kemudian juga mengikuti pengembangan kompetensi dan pelatihan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Malik, luar biasa. Belum Kak Ririn ya, saya mau ke Kak Yuanita dulu. Kepencet Bu, ngapunten. Kepencet. Penutup Kak Ririn ya, Kak Yuanita, silahkan pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Kalau saya harus merefleksikan diri saya dengan cara bertanya pada siswa, terkadang juga pada teman sejawat. Dan meminta bantuan kepada Sunita, suaranya hilang. Yang ini soal yang terakhir yang bagaimana harus yang mana sih Bu? Sama dari ketak Bu Yanita. Itu Bu Yanita. Apa yang bisa saya lakukan itu Ya benar. Apa yang bisa saya lakukan betul? Yang saya lakukan harus merefleksikan diri saya dengan cara bertanya kepada siswa. Terkadang juga saya meminta bantuan pada teman atau teman sejawat dan membuat rubrik refleksi. Sekian. Terima kasih Kak Yuanita. Luar biasa kakak-kakak, pagi yang cukup panas ini ya. Suaranya kakak-kakak terdengar nyaring semua ini. Dibanding malam tuh sebetulnya lebih nyaringan kalau pagi gini kakak-kakak. Tapi saya menyadari kegiatan kakak-kakak memang luar biasa di luar sana sebagai guru PJOK. Membutuhkan konsentrasi yang lebih dan tenaga yang berlebih juga untuk menghadapi peserta didiknya di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti kita bicarakan karena tanggal 24 itu kita harus 3 JP kakak ya. Saya lanjutkan dulu sebelum kita membicarakan itu. Saya izin share screen kembali kakak-kakak. Bismillah. Ini tadi 6 soal yang dikerjakan kakak-kakak nggih. Sudah berbagi refleksi. Pada akhir sesi ini, kakak-kakak akan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, karena kita sudah belajar banyak macam penulisan refleksi kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan semuanya secara bergantian, agar kakak-kakak tahu mana refleksi yang nyaman menurut kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak, kita sudah di penghujung tatap maya kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi
dapat menambah wawasan kakak-kakak semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Bagaimana ini saya stop share dulu. Lalu kita berfoto ya. Seperti biasa fotografer kita tercinta ini Kak Winda, Masya Allah. Monggo kakak, kita posenya seperti apa ini? Mumpung masih pagi ini, masih fresh ini, masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng kakak-kakak semuanya ini. Ayo, monggo. Saya manut. Kak Winda manut karena dia dua-duanya buat ini ya, buat potret ya. Ini teman-teman ini Kak Winda nggak mau gantian ini. Monggo silakan pose seperti apa? Wajahnya terlihat semua. Rahman. Ya, karena siang ini wajahnya terlihat semua. Ayo. Ini ya, Pak Maman. 10 ya. Manut nyopot terop. Ini saya. Siap. Pak Rahman nanti mami. Foto-foto. Siap. 1, 2, 3. Sampun. Sekali Sudah. lagi ganti Gak gaya. kroso Bu Winda, gak kroso, Siap. gak kroso. Gak kroso, kene Iya, tak Mbak. dalangnya kene cek kroso. Oh, gini. Pak Iba? Tangannya Apa? mana Pak Iba? Ngene lho tangannya. Oh gini lagi, Ini oke. loh. Barin, tolong Barin. Sebentar saya minta tolong. Tolong anu print screen lo ngene tok ae. Saya untuk kene print screen lo ae. Tangannya Bu Winda cek melo. Aku tak melo. Kata Mbak Murid. Ayo. Siap 1, 2, sebentar Mbak Nita kok mau saya bikin Mbak Nita iki muntang manting saya Mbak Nita Mbak Nit sebentar Bu. Siap 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih. Kak Winda bilang terima kasih ya ke temannya. Akhirnya Kak Winda punya foto ini. Saya matikan dulu rekamannya ya kakak-kakak. Nggih. Siapa? Sudah kan? Itu